Halo teman-teman, terima kasih telah mampir untuk menonton video saya. Kembali lagi bersama saya Nurainun. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Tolong disimak baik-baik ya. Apa itu RPP? RPP wajib dimiliki guru sebagai bagian dari perangkat mengajar. RPP menjadi pedoman bagi guru kelas maupun guru mata pelajaran dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Dalam menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Dengan demikian, pembelajaran akan dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dan memberikan ruang yang cukup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen RPP. Di sini saya menampilkan contoh RPP untuk kelas 11 semester 1. Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran ini meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu, dan jumlah pertemuan. Selanjutnya, standar kompetensi. Standar kompetensi ini merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Standar kompetensi ini diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah beberapa kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu mata pelajaran. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi ini adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi ini dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian ada kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini adalah kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran dengan tujuan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada kegiatan inti. Ini bertujuan untuk memotivasi peserta didik agar berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kemudian ada penutup. Penutup ini merupakan kegiatan dalam mengakhiri aktivitas pembelajaran. Penutup dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Kemudian ada media dan sumber belajar. Ini bisa berupa buku paket, player, kaset, atau CD. Kemudian ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini digunakan oleh para guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pembelajaran peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Dan pada bagian akhir itu ada scoring, kemudian nama kepala sekolah, dan nama guru mata pelajaran. Dalam menyusun RPP ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama,
RPP harus mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai tujuan untuk mendekatkan siswa dengan pengalaman secara langsung. Dan yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian secara menyeluruh dan berkelanjutan yang didasarkan pada sistem pengujian dan dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Sekian penjelasan saya tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Semoga teman-teman sekalian paham apa yang saya paparkan. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa.